Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 12 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Market hari ini sedang berhadapan dengan headwind dan tailwind yang ekstrim nih. Fokus utama kita peringatan bearish ke tenaga kerjaan US dan perang dagang rare earths yang semakin rumit di tengah janji Trump yang semakin membesar. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Sinyal dari pasar tenaga kerja US makin memburuk nih, menantang narasi ADP sebelumnya dan meningkatkan resiko bearish pada data resmi yang tertunda. Setelah ADP melaporkan penambahan 42.000 pekerjaan kemarin di awal Oktober, data mingguan terbaru menunjukkan penghilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu pada 4 minggu terakhir Oktober. Ini menunjukkan momentum pasar kerja US melemah drastis di paruh kedua bulan tersebut. Goldman Sachs memperkirakan US kemungkinan kehilangan 50.000 pekerjaan di bulan Oktober, yang akan menjadi data yang sangat bearish jika NFP resmi dirilis. Data dari Challenger, Gray and Christmas menunjukkan bahwa pengumuman PHK pada bulan Oktober adalah yang tertinggi dalam lebih dari 20 tahun, bahkan hampir 3 kali lipat dari tahun lalu. Ini menandakan PHK sedang berjalan pada tingkat krisis. Tingkat pengangguran untuk kelompok usia 20-24 tahun telah mencapai 9,2%, level tertinggi sejak 2016 di luar periode COVID-19. Implikasinya apa nih? Data ini sangat dovish sebenarnya. Lemahnya pasar kerja yang ditunjukkan oleh PHK massal dan kontraksi pekerjaan mingguan ini akan menekan The Fed untuk segera melakukan rate cut yang seharusnya berdampak positif untuk aset risk on. Namun, ini juga bisa jadi sinyal resesi yang mendekat ya. So, be aware, kita perlu lihat nanti data ketenaga kerjaannya US kalau misalnya sudah bisa dirilis. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Meskipun ada terus Trump dan Xi, China meluncurkan strategi baru yang meningkatkan kompleksitas dan ketidakpastian bagi perusahaan US. China berencana menerapkan sistem Validated End User atau VEU untuk ekspor rare earth. Sistem ini bertujuan memudahkan ekspor ke perusahaan sipil, tetapi mengecualikan perusahaan yang terkait dengan militer US. Jika diterapkan secara ketat, sistem VEU ini akan sangat menyulitkan perusahaan otomotif dan teknologi yang memiliki klien sipil dan pertahanan US, memaksa mereka mencari rantai pasokan alternatif. Ini mengonfirmasi bahwa China tetap mempertahankan kontrol atas pasokan rare earth sebagai senjata negosiasi, meskipun ada janji general licenses ya. Jadi kesimpulannya, konflik dagang tidak berakhir, ini hanya berpindah fokus ke pemisahan supply chain sipil dan militer. Ini memperpanjang ketidakpastian yang buruk bagi investasi dan market. Gitu ya, jadi kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Ini berita yang lumayan mengkhawatirkan nih, dari Presiden Trump. Presiden Trump meningkatkan retorika mengenai kasus tarif di Mahkamah Agungnya US Supreme Court dan konsekuensi dari putusan negatif. Trump kini mengklaim bahwa unwind atau pengembalian dana jika Supreme Court memutuskan menentang tarifnya akan mencapai lebih dari 3 triliun US dollar, termasuk refund dan investasi yang hilang. Ini jauh lebih besar dari angka 100 miliar dolar yang dikumpulkan melalui emergency powers yang dipermasalahkan. Trump menyebut refund sebesar ini akan menjadi bencana keamanan nasional dan tidak dapat diatasi atau insurmountable. Retorika ini bertujuan menekan Mahkamah Agung secara politik. Bagi pasar, angka yang semakin besar ini meningkatkan volatilitas dan ketidakpastian seputar nasib 100 miliar dolar atau 3 triliun dolar menurut Trump, yang berpotensi masuk ke pasar jika tarif dibatalkan. Jadi kesimpulannya, pasar hari ini dihadapkan pada dua narasi yang kuat. Fundamental dovish, yaitu pasar kerja US melemah drastis. Ini menekan The Fed untuk cut suku bunga, faktor bullish untuk aset risk on. Tapi secara perang dagang, ketidakpastian itu masih ada. Perang dagang rare earth semakin kompleks. Jadi kesimpulannya, meskipun Bitcoin itu sedang berjuang, data bearish pada tenaga kerjanya US itu baru muncul. Ini adalah fundamental tailwind terbesar ya, yang bisa memicu reversal atau rally besar karena ekspektasi rate cut akan meningkat.
kita juga harus memantau bagaimana pasar mencerna sinyal resesi dan mengubahnya menjadi harapan rate cut dari The Fed. Tapi tetap perlu ingat, kalau ketenaga kerjaan US atau NFP itu benar-benar keluarnya itu minus 50.000 seperti katanya Goldman Sachs, itu narasi US mengalami resesi itu semakin kuat, dan itu benar-benar bisa memicu bear market untuk tahun 2026. So be careful, jangan agresif karena ini benar-benar waktu yang sangat uncertainty-nya itu besar. Jadi pastikan menggunakan risk management yang proper ya. Terus kita langsung lanjut ke far side. Kita pengen lihat ETF flow-nya Bitcoin seperti apa kemarin. Oke, di tanggal 10 November ternyata benar ya. Semuanya itu nol, nggak ada transaksi, hanya ada satu transaksi nih dari Bitwise yang kemarin itu strip. Jadinya ada transaksi sebesar 1,2 juta dolar. Ini sangat kecil ya. Ini bisa dianggap nggak ada transaksi sih kalau misalnya sekecil ini. Terus di tanggal 11 November ternyata ada inflow yang lumayan besar nih. Inflow-nya sebesar 299,8 juta dolar, ini excluding BlackRock. Jadi kemungkinan besar untuk ETF flow di hari Selasa kemarin, ini inflow gede ya, termasuk BlackRock juga mungkin aja nambahin inflow di hari Selasa kemarin. Jadi kita lihat aja nanti ketika datanya BlackRock itu udah keluar ya. Terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini beneran tanggal 10 November, BlackRock juga nggak ada transaksi sama sekali ya. Jadinya tanggal 10 November itu nggak ada transaksi sama sekali, bener-bener nol. Dan di tanggal 11 Novembernya, ternyata kebalikan nih sama Bitcoin. ETF flow-nya Ethereum justru minus, outflow sebesar 87,3 juta dolar, ini masih excluding BlackRock. Jadi bisa dibilang sekarang money flow itu lagi masuk ya ke Bitcoin, karena ETF flow-nya juga menunjukkan money flow itu lagi masuk ke Bitcoin nih. Ethereum malah outflow dan Bitcoin-nya malah inflow lumayan besar. Tapi ini masih excluding BlackRock ya, jadi nanti kita lihat gimana price action-nya dan gimana ETF flow-nya dari BlackRock juga. Oke, kayak gitu ya untuk ETF flow Bitcoin sama Ethereum. Kesimpulannya lumayan bagus, Bitcoin itu udah inflow walaupun Ethereum-nya outflow, tapi kita tahu ya kalau misalnya kripto itu mau rally, otomatis ya Bitcoin duluan yang memimpin rally-nya itu. Jadi bagus kalau misalnya Bitcoin-nya udah masuk money flow-nya duluan, mungkin nanti Ethereum dan altcoins lainnya itu mengikuti. Kayak gitu ya. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya chart. Untuk chart sekarang kita akan mulai dari Nasdaq dulu nih. Kita bahas dulu dari 4 hour-nya. Terakhir kita bahas dia itu udah mantul ya. Nasdaq itu udah mantul dari demand 4 hour ini. Tapi sayangnya secara 1 hour itu dia udah bearish nih. Dia udah bearish karena dia berhasil closing di bawah demand 1 hour ini. Dan dia bisa dibilang liquidity sweep ya, tapi kita baru tahu dia liquidity sweep atau enggak kalau misalnya dia berhasil take out supply 1 hour ini. Jadi kita bisa ekspektasi dia bisa breakout dulu dari sini, dan mungkin aja dia retest dulu baru habis itu dia menciptakan all time high baru. Ini untuk proyeksi utamanya, tapi kalau misalnya buyers dari sini nggak mampu untuk membuat Nasdaq itu dia breakout dari sini, kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan. Dan mungkin aja dia bisa retest lagi ke demand 4 hour ini. So bisa dibilang ini masih konsolidasi aja kalau misalnya dia nggak berhasil take out supply 1 hour ini ya. Kalau dari daily masih sama kayak kemarin, ini kita ngelihatnya sebagai pullback aja. Pullbacknya itu lumayan sehat ya. Sehat sekali ini pullback yang sangat sehat seperti ini nih. Karena ya pullbacknya itu korektif gitu. Dan dia di lower time frame-nya itu ada indikasi dia mau melakukan reversal. So it's good, tapi tetap harus hati-hati ya. Karena kita udah ngeliat di lower time frame-nya dia reversal to bearish di sini. Seperti itu. Ya hopefully dalam waktu dekat dia bisa creating all time high baru ya. Dan semoga aja Bitcoin dan altcoins lainnya itu mengikuti. Terus kita langsung lanjut ke DXY ya. Kita pengen lihat pergerakan kekuatan US dollar sekarang. Dari daily dia still bullish. Ini demand terakhirnya karena di sini dia udah reversal. MSS tuh bullish karena di sini dia bikin low, lower high, lower low, dan abis itu dia bikin higher high. Pullback, terus abis itu bikin higher high. So untuk trennya itu sekarang masih bullish, tapi dari gambaran besar dia cuman konsolidasi karena dia cuman bergerak di dalam swing ini nih. Swing ini adalah swing terakhirnya dan dia akhirnya cuman bergerak di situ-situ aja. Dan letak konsolidasinya lumayan lumayan make sense ya karena dia lagi ada di trend line yang sangat krusial gitu. Karena kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly, ini time frame yang besar banget ya. Kita lihat dari 2014 di sini dia creating higher high, higher low-nya mencapai ke trend line ini bikin higher high, dan sekarang kita lagi ada di trend line yang sama. So make sense kalau misalnya di sini ada konsolidasi dulu, harapannya dia bisa turun ya. Harapannya dia bisa turun. Kenapa bang harapannya bisa turun? Karena di XY ini adalah kekuatan US dollar. Kalau misalnya kekuatan US dollarnya turun, otomatis orang-orang itu akan males pegang US dollar, dia akan cari aset lain
yang mungkin ada resikonya, tapi seenggaknya value aset yang mereka pegang itu nggak menurun gitu. Karena kan value mata uang US dollarnya itu menurun. Jadi harapannya mereka akan hedging ke aset berisiko dengan harapan aset mereka itu nggak terdevaluasi gitu. Seperti itu ya untuk penjelasan di XY. So ekspektasinya dia bisa creating lower low dari sini. Dalam waktu dekat mungkin aja dia bisa retest ke sini, terus habis itu dia bikin lower low dan akhirnya bisa sampai ke demand 4 hour ini. Atau bahkan mungkin aja bisa sampai ke demand daily ini. So kita lihat nanti untuk pergerakan berikutnya karena kita tahu data ketenaga kerjaan US itu kan melemah. Kalau misalnya melemah biasanya itu kekuatan US dollarnya itu juga melemah gitu. Karena ada ekspektasi rate cut dan ekspektasi rate cut itu melemahkan US dollar. Kayak gitu ya. Terus kita langsung lanjut ke total 3 IS. Kita pengen lihat nih pergerakan altcoin secara keseluruhan itu seperti apa karena total 3 IS itu adalah keseluruhan market cap, total market cap excluding Bitcoin, Ethereum, dan stablecoins. Jadi ini bisa dibilang total 3 IS itu menggambarkan pergerakan altcoin secara keseluruhan gitu, tapi excluding Ethereum dan Bitcoin ya. Jadi ini pure pergerakannya altcoin saja nih. Oke, sekarang kita bahas ya dari 4 hour dulu deh. Dari 4 hour ini dia lagi channeling aja ya. Channelingnya lumayan ambigu nih karena dia kayak bikin ini ya. Kayak bikin channeling tapi pergerakannya itu bikin lower low terus nih. Jadi kita perlu aware nih buyers di sini itu masih lemah gitu. Karena dia channelingnya masih di sini-sini aja. Kecuali dia bisa breakout dari supply 4 hour dan daily ini, baru kita tahu bahwa oke, buyers di sini itu strong, jadi di sini itu konsolidasinya adalah akumulasi kayak gitu. Tapi selama pergerakannya itu masih cenderung ke bawah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia itu masih distribusi seperti itu ya. Jadi kita lihat aja dari lower time frame-nya. Lower time frame-nya sih kelihatannya dia lagi ada pemantulan ya di sini. Kayak di internal structure ini dia MSS tuh bullish di sini dan dia udah creating higher high di sini. Jadi di sini dia udah breakout structure, kita tandain, dan di sini adalah demand terakhirnya. Sekarang dia lagi retest nih ke demand 1 hour ini. Kalau misalnya buyers itu mau masuk, ini adalah kesempatan yang bagus dengan stop loss-nya itu ada di bawah sini. Jadi kalau misalnya dia turun melebihi demand 1 hour ini, bisa diconsider untuk cut loss. Tapi ingat ini total 3 IS, jadi mungkin carinya altcoins yang pergerakannya itu cenderung mirip atau lebih kuat gitu. Lebih kuat dibandingkan pergerakannya total 3 IS, kayak gitu ya. Jadi untuk biasnya hari ini bullish, karena kemarin kita udah lihat ada koreksinya, dan koreksinya wajar ya, dia habis retest ke supply 4 hour ini, dan sangat wajar kalau misalnya ada rejection dari sini. Lihat, dia benar-benar cuman retest doang ke supply 4 hour, abis itu dia turun, kayak gitu ya. Karena kita tahu 4 hour-nya itu bearish, ini adalah struktur terakhirnya nih. Dia bikin low, lower high, lower low, dan sekarang mungkin aja dia lagi creating lower high-nya gitu. Jadi ada dua skenario, either dia bisa breakdown dari demand 1 hour ini, atau dia bisa breakout dari supply 4 hour ini. Mungkin di sini sekarang dia akan konsolidasi dulu, creating momentum sebelum akhirnya dia breakout dari supply ini, dari supply 4 hour dan dari supply daily ini, dan juga trendline ini ya. Kayak gitu. Kalau misalnya dia breakout dari trendline ini dan supply ini, mungkin kita akan ngelihat dalam waktu dekat dia bisa nyampe ke SNR ini. Dan strategi gue mungkin aja gue akan trimming barang di SNR ini ya. Karena kita tahu kita udah di penghujung cycle, ada isu juga soal resesinya US karena data ketenaga kerjaan. So menurut gue akan bijak kalau misalnya kita ngurangin resiko dari altcoins kayak gitu ya. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin di sini dia benar-benar turun ya. Di sini kemarin kita ada bahas satu setup di sini, tapi setupnya ini gue nggak ambil ya, karena balik lagi sama kayak pembahasan kemarin, kalau misalnya nggak ada confirmation, jangan ambil setupnya karena penurunannya ini di sini agresif ya. So gue nggak ambil setup ini, yang gue ambil itu justru Ethereum ya, karena Ethereumnya itu menurut gue dia udah ngasih harga yang bagus gitu. Nanti kita akan bahas juga dari Ethereum ya. Ini dia udah MSS to bearish secara internal, dan supply-nya itu ada di sini. So kalau misalnya kita mau ngeliat Bitcoin itu bullish, dia harus bisa take out supply 15 menit ini. Supply 15 menit ini. Jadi dia harus bisa nih take out supply 15 menit ini. Kalau misalnya dia mau back to bullish di internalnya. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, baru kita pede ya. Kalau misalnya mau ambil take long gitu di sini dengan stop loss di bawah sini, dan kita mungkin targetingnya ke supply 4 hour ini. Mungkin targeting 3R itu bagus, tapi kita lihat juga confirmation-nya seperti apa ya. Sama seperti kemarin, kita perlu konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, jangan taking long ya. Kayak gitu. Terus coba kita lihat ke 1 hour-nya.
Oke, secara 1 hour masih sama ya. Ini supply-nya masih sama letaknya sama supply 4 hour. Jadi kita bahas saja dari 4 hour-nya. Kalau dari 4 hour dia juga still bearish ya. Ini pullback terakhirnya. Dan dari sini pergerakannya itu lumayan mengkhawatirkan ya. Walaupun di sini ada indikasi dia mau melakukan pemantulan, tapi pemantulannya kita nggak tahu nih bakalan sekencang apa. Kalau misalnya weak, lemah gitu pemantulannya, bisa aja dibablas lagi untuk bikin lower low lagi. Jadi ini adalah perang terakhir nih untuk buyers dan sellersnya. Kalau misalnya sellersnya yang menang, expecting dia bisa bikin lower low lagi. Kayak gitu ya. Dan harapannya ya dia bisa mantul ya dari harga yang sekarang, karena kita tahu Nasdaq itu sekarang lagi mantul, lagi berusaha untuk bisa breakout dari supply 1 hour-nya. Jadi semoga aja Bitcoin ngikutin gitu pergerakannya Nasdaq. Kayak gitu ya. So hopefully 15 menitnya bisa back to bullish. Kalau misalnya bisa back to bullish, gua akan ambil tradingan ini. Kalau nggak akan gua ambil. Gitu ya. Terus kita lihat ke Ethereum nih. Oke, untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia udah sampai ya ke zona 15 menit ini. Tapi balik lagi, ini masih belum ada confirmation sebenarnya. Jadi gue pun masih ambilnya itu masih kecil banget ya. Jadi size gue itu masih kecil, belum full size. Jadi harapannya dia bisa mantul dari sini dan mungkin aja dia bisa sampai ke resistance ini. Gitu dalam waktu dekat ya. Kalau misalnya di sini dia kembali bikin lower low, mungkin gua akan ngurangin resiko lagi, karena balik lagi ya, kita lagi ada di sentimen yang ketidakpastiannya itu lumayan tinggi nih. So akan sangat bijak kalau misalnya ngurangin resiko dalam setiap tradingan kita, kecuali nanti trennya itu jelas, baru kita ambil tradingannya secara agresif boleh gitu. Mungkin ambilnya 1%, 2% itu bagus, tapi kalau misalnya sekarang agresif, kita bakalan cepet capeknya gitu. Karena setiap stop loss 2% itu makan mental capitalnya itu gede banget pasti gitu. So be careful, jangan terlalu agresif dulu ya. Kita bahas dulu dari 4 hour. 4 hour-nya masih jauh banget. Ini supply 4 hour-nya. Dan supply 1 hour-nya juga belum di retest sama sekali nih. Karena kita tahu 1 hour-nya juga still bearish ya. Di sini nggak ada pullback sama sekali, dia langsung one push ke bawah dan supply 1 hour-nya itu terakhir di sini. Kenapa nggak di sini? Soalnya di sini masih inside bar ya. Di sini candle bearish-nya lumayan agresif dan dia masih bergerak di dalam candle bearish ini. Termasuk yang ini juga gitu. Makanya gue ambil supply 1 hour-nya di sini. Tapi bang, di sini kan bisa di-consider pullback juga. Iya, gue consider sebagai pullback juga, tapi di 15 menit aja ya. Jadi di 15 menitnya gue consider ini pullback, dia udah MSS dan gue udah tandain juga untuk demand-nya itu di sini, kayak gitu ya. So kayak gitu untuk pembahasan Ethereum. Harapannya dari harga yang sekarang dia bisa mantul ya, dia bisa mantul dari sini dan mungkin aja bisa sampai ke supply 1 hour ini. Tapi kalau misalnya dia breakdown dari sini, expecting dia bisa bikin lower low dan mungkin aja dia bisa sampai ke area yang krusial terakhir ini nih. Area yang krusial terakhir itu di mana? Di SNR ini. Masih jauh banget ya. Dari harga yang sekarang ke area SNR ini turunnya itu 14%. Ini kalau misalnya turun sebesar ini kayak orang-orang pasti udah calling tuh, bear market bang, bear market, bye-bye crypto. Tapi tetap harus objektif ya, tetap harus objektif karena kita tahu 1 hour, 4 hour, dan daily-nya itu udah bearish semenjak di sini nih. Penurunan di sini, Ethereum itu udah bearish di time frame yang lumayan krusial, di time frame daily-nya, kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Kalau misalnya kalian ada ambil tradingan ini, gue ingetin lagi jangan agresif. Perlu mengerti dulu soal risk management. Videonya ada di channel ini. Kalian bisa lihat linknya itu juga ada di kolom deskripsi. So, abis ini bisa langsung tonton dan semoga kalian bisa langsung mengerti soal risk management. Karena penjelasan di situ udah lumayan lengkap ya, sangat lengkap menurut gue. Dan gue juga pakai cara itu untuk risk management di aset kripto. Kayak gitu ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke pembahasannya Jasmy, karena ada yang request ya, Jasmy gimana bang? Udah subscribe bang? Thank you ya yang udah kasih support, thank you banget. Kita akan langsung bahas sekarang Jasmy. Kita bahas dulu dari time frame weekly kali ya. Oke, sekarang kita bahas dari time frame weekly. Secara weekly, Jasmy itu still bearish ya, karena ini pullback terakhir nih. Ini pullback terakhirnya, dan dia masih belum bisa breakout dari supply weekly ini nih. Jadi ini adalah supply weekly-nya dan dia habis ke-reject dari situ, sangat wajar dia mengalami rejection dari situ. Dan di sini dia masih bergerak di dalam swing ini nih. Ini adalah gambaran besarnya, jadi dia masih bergerak di sini-sini aja. Di sini ada kelihatan ya, ada SNR. Di sini ada SNR-nya. Ini bisa dibilang SNR yang sangat krusial ya, karena Jasmy itu sempat mempertahankan menjadi support, akhirnya breakdown, menjadi resisten, akhirnya breakout. Dan sekarang menjadi support lagi nih. Jadi kalau misalnya ini breakdown, expecting Jasmy bisa bikin lower low dari sini. Kayak gitu.
Tapi ini time frame weekly, jadi udah pasti pergerakannya itu gede ya. Nah, kalau misalnya breakdown dari SNR ini aja, dia turunnya itu 27%. Ini gede banget, jadi be careful. Kita lihat lanjut ke daily-nya. Secara daily, Jasmy juga bearish. Ini adalah pullback terakhirnya. Ini adalah supply daily-nya. Terus kita langsung lanjut secara 4 hour. Secara 4 hour dia juga bearish ya, kelihatan jelas. Tapi karena ini pergerakannya sangat impulsif, kita akan bahas dari internalnya aja. Secara structure, ini adalah pullback terakhirnya di 4 hour. Tapi bisa dibilang di sini korektif banget ya. Di sini korektif, habis itu dia impulsif. Jadi kita tandain aja di sini supply 4 hour-nya. Tapi ingat, ini cuman internal ya. Ini cuman internal, kita akan bahas dari internalnya lagi dari 1 hour. Kalau secara 1 hour, ini ada kabar bagus nih. Dia udah back to bullish di sini. JMSS to bullish. Dan untuk demand-nya, demand terakhirnya itu ada di sini. Dia sekarang lagi retest ke demand 1 hour-nya. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, otomatis 1 hour-nya back to bearish ya. Tapi kalau misalnya dari sini dia bisa mantul, expecting mungkin aja dia akan konsolidasi lagi ya, karena kita lagi diapit sama supply 4 hour dan demand 1 hour ini. Jadi sekarang dia lagi battle nih, antara buyers sama sellersnya. Sellersnya 4 hour sama buyersnya 1 hour, kita perlu lihat nih, mana yang lebih kuat. Kalau misalnya dia nggak mampu seperti ini, ya expecting dia cuman konsolidasi aja atau bahkan dia bisa bikin lower low gitu. Tapi dari sini kita lihat ya, sekarang dia lagi ada di area krusial. Kalau misalnya mau ambil tradingan boleh sih sebenarnya di sini. Tapi mungkin kalau misalnya gua ambil tradingan ini, mungkin pakai size-nya itu kecil banget ya. Mungkin 0,5%. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena kita lagi ada di zona yang lumayan krusial nih. Kalau misalnya kita ekspektasinya 3R aja nih, mungkin 3R ya. Nah, mungkin seperti ini, kita perlu bisa tembus supply 4 hour ini, gitu. Apakah make sense? Nah, menurut gue lumayan sulit ya. Kenapa? Ya balik lagi, kita lagi ada di deket supply 4 hour ini, plus dia udah dapat rejection nih sekali. Dia dapat rejection, terus habis itu dia turun korektif gitu. Dan kita tinggal lihat nih, mana yang lebih kuat antara supply 4 hour ini sama demand 1 hour ini, gitu. Jadi mungkin gua nggak ambil tradingan ini, gua akan cari altcoins lain yang mungkin pergerakannya itu lebih strong dan supply-nya itu masih jauh ya. Karena kalau misalnya supply-nya deg-degan juga ya, masa kita mesti nunggu kayak di sini ntar dia rejection lagi, terus mantul lagi, rejection lagi, mantul lagi, kayak capek nungguin setupnya itu gerak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti, semoga dia bisa mantul ya dari sini. Oke, kayak gitu untuk Jasmy. Terus kita lanjut ke Polkadot, karena ada yang request ya, Polkadot gimana bang Polkadot? Ini terakhir kita bahas kayak gini, coba kita bahas dari daily dulu ya. Dari daily dia udah bearish ya. Di sini dia kayak bikin trendline, kelihatan ya. Trendline dia jebol, terus sekarang dia bergerak di bawah trendline ini. Bahkan di sini dia juga breakdown ya. Di sini dia juga udah valid breakdown nih. Dia udah valid breakdown dan sekarang dia masih bergerak di sini-sini aja. Kalau misalnya dia mau bullish, dia harus take out ini nih, supply daily, supply weekly, karena kita tahu ya, secara time frame weekly dia juga udah jebol gitu. Di sini kelihatan dia udah jebol, walaupun di sini dia creating higher high, dia sempat bullish nih. Di sini dia sempat bullish. Terus habis itu dia mantul, dia retest nih ke demand weekly ini, terus dia mantul lagi, nyampe ke resistance, nggak mampu breakout, nggak mampu break off structure, tapi dia malah bikin lower low. Dan semenjak di sini, secara time frame weekly dia udah bearish. Dan ini adalah supply weekly-nya, kayak gitu ya. Jadi sekarang pergerakannya itu masih sangat lemah nih. Bisa dibilang Polkadot itu lagi berada di titik terendahnya ya. Walaupun di sini ada si wick terbawahnya itu 1,2, tapi kita lihat aja dari price action yang sekarang. Sekarang kita bahas dari 4 hour ya. Secara 4 hour, dia itu bearish. Sekarang kita bahas dari internalnya aja ya, karena kita tahu eksternalnya itu masih jauh banget dan supply-nya itu sama letaknya sama supply daily. Jadi kita bahas dari internalnya aja. Secara internal, Polkadot itu udah back to bullish nih di 4 hour-nya. Kabar yang lumayan bagus, tapi demand-nya masih sangat jauh nih. Di sini nih, demand-nya di sini. Karena ini last pullback-nya. Dan ini MSS to bullish. Di sini dia udah melakukan pullback, jadi kita bisa tandain di sini resistance-nya. Nah, sekarang kita lagi bergerak di dalam swing ini nih. Sekarang kita lihat ke time frame 1 hour-nya ya. Secara 1 hour, nah di sini ada pullback juga nih. Jadi ini adalah demand 1 hour-nya. Lumayan deket ya letaknya sama demand 4 hour-nya. Jadi kita lihat aja mana yang bakal ngasih pantulan untuk Polkadot. Bisa di demand 1 hour ini atau bisa juga di demand 4 hour ini. Tapi itu juga kalau nyampe ya, karena kita tahu secara 1 hour pun di sini ada bull FVG ya. Tapi menurut pengalaman pribadi, cryptocurrency itu untuk bull FVG di lower time frame itu nggak terlalu di respect ya.
Jadi biasanya Bull FVG-nya yang di respect itu di time frame daily sama weekly doang untuk cryptocurrency kayak gitu. Jadi kita lihat aja apakah dari sini dia bisa mantul atau dia butuh bensin di area yang lebih dalam gitu ya. Terus kita lanjut ke 15 menit nih. Kita pengen lihat 15 menitnya seperti apa. Dari internal structure yang paling internal structure jadi 15 menit itu lower time frame yang menurut gua paling minimal ya. Kalau bisa jangan analisa time frame yang di bawah 15 menit karena banyak sweep-sweepnya gitu untuk crypto. Jadi di sini lower time frame-nya dia habis bullish di sini, terus habis itu dia bearish lagi di sini, terus habis itu dia bullish lagi di sini. Jadi bisa dibilang dia itu lagi konsolidasi ya karena kita tahu di sini banyak MSS-nya gitu. So be careful, dia lagi konsolidasi. Kalau misalnya dia nyampe di sini, kita mungkin bisa pakai 15 menit ini sebagai konfirmasi nih. Karena kita lihat ya secara structure dia lagi bikin lower low, lower high, lower low, dan hopefully kalau misalnya dia nyampe nih ke demand 1 hour ini atau demand 4 hour ini, 15 menitnya itu bisa jadi confirmation-nya. Jadi kayak misalnya pergerakannya seperti ini nih, dia bikin lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ketika nyampe nih ke demand 1 hour ini, kalau di 15 menitnya dia bikin higher high seperti ini, kita bisa taking long ketika dia pullback di sini gitu. Jadi tunggu sampai ada market structure shift dulu di sini. Tunggu sampai ada MSS, di 15 menitnya baru ambil long di pullback-nya, kayak gitu. Kalau misalnya kejadiannya kayak gini, dia bikin lower low terus, bahkan demand 1 hour-nya ini terus ketembus nih. Ini kan kelihatan nih, di 15 menitnya dia bikin structure-nya itu lower low, lower high, terus gitu. Nah, kalau misalnya sampai sini, masih nggak ada MSS to bullish, ya jangan diambil long gitu karena trend internalnya itu bearish kayak gitu. Jadi itu ya maksud gua untuk confirmation. Jadi confirmationnya kita lihat di 15 menitnya. Kalau 15 menitnya bearish, jangan harap di area 1 hour sama 4 hour ini dia bisa mantul gitu. Kayak gitu ya. Sekali lagi dia perlu MSS to bullish dulu. Baru kita tahu bahwa buyers di sini tuh kasih konfirmasi 15 menitnya udah back to bullish, berarti reversal kayak gitu ya. Sama kayak Ethereum tadi, sama kayak Bitcoin tadi. Tapi bang, sulit bang, gue nggak bisa mantau terus-terusan. Nah, caranya mungkin sama kayak gue nanti. Jadi kalian boleh limit boleh aja kayak gini, tapi limitnya size-nya nggak boleh besar gitu. Nggak boleh besar, kenapa? Karena kita masih nggak tahu nih, apakah di sini dia bakalan mantul apa nggak. Kalau misalnya nggak mantul, kita hanya loss-nya itu kecil. Mungkin 0,2%, 0,3%, itu nggak apa-apa gitu. Baru dari sini kan kalian udah punya posisi nih. Baru ketika dia MSS to bullish, baru abis itu tambah posisinya gitu. Tambah posisi, terus abis itu stop loss-nya bisa kita kurangin, jadi resikonya itu berkurang, kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Polkadot. So, that's gonna be the update. Thank you very much for support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.